Allah, kita lanjutkan hari ini tanggal 1 Muharram menurut penanggalan di laptop saya tahun 1443 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 111. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت diamlah Hira, wahai gua Hira atau bukit Hira, fa innama sesungguhnya tiada lain alaika di atas kamu nabiyun, ada seorang nabi, au siddiqun atau seorang siddiq yaitu yang sangat jujur, au syahidun atau orang yang akan mati syahid, ya, calon mati syahid. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Bedanya kalau pada hadis sebelumnya uthbut Uhud, jadi Nabi berada di atas gunung Uhud. Kalau yang di sini uthbut Hira, Nabi di atas bukit yang di situ ada gua Hira. Kemudian di hadis yang sebelumnya ini ada syahidani, dua orang mati syahid, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Uthman. Sementara di sini syahidun, ya, satu orang yang mati syahid. Yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Uthman. Jadi ini kasus yang berbeda. Kalau pada hari sebelumnya Nabi di Madinah, dari Madinah ke arah utara itu ada gunung apa? Gunung Uhud. Nah, waktu itu Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ini kejadian di Mekah, karena Hira tempatnya di Mekah. Nah, dan pada waktu itu Nabi cuma bersama dua orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala an. Dan ini hadis yang menunjukkan fadilahnya Sayyidina Abu Bakar dan Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini ada kisahnya, sebagaimana kita temukan di dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu kenapa Sayyidina Uthman meriwayatkan hadis ini. Waktu itu Sayyidina Uthman dikepung oleh orang-orang Khawarij yang akhirnya membunuh beliau. Maka pada saat dikepung itu Sayyidina Uthman mengingatkan orang-orang yang mengepung. Beliau mengatakan, ya, lamma husira Uthman, tatkala Uthman itu dikepung, asyrafa alaihim, maka beliau itu naik di atas mereka, fauqa dari, di atas rumahnya. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, udzakirukum billah, aku ingatkan kalian kepada Allah. Hal ta'lamun anna Hira, apakah kalian tahu bahwasanya Hira hinan tafadha, tatkala dia berguncang. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, uthbut Hira, wahai Hira, kamu diam, jangan guncang. Falaisa 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun, karena di atas kamu adalah nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sama syahid yaitu Sayyidina Uthman. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mengetahui perkara yang akan datang, tetapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Uthman besok matinya mati syahid. Dan ternyata betul, Sayyidina Uthman lagi membaca Quran, kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij, darahnya menetes pada mushaf Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah. Kita lanjutkan hadis 112. Athqalus salati, salat yang paling berat alal munafiqin, bagi orang-orang munafik, adalah salatul isya, salat isya, wa salatul fajr, dan salat subuh. Kenapa paling berat, Pak? Karena salat isya dan salat subuh tidak ada yang lihat. Zaman dulu masih gelap gulita, belum ada lampu. Nah, sehingga orang-orang munafik ini karena salatnya hanya karena riya, tidak ada yang melihat pada dua salat ini, mereka merasa berat. Walau ya'lamuna, dan kalaulah mereka mengetahui ma fihima, fadilah apa yang ada pada kedua salat itu, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi dua salat tersebut, walau habwan, meskipun dengan merangkak atau mengesot. Jadi habwan itu dalam bahasa Arab
bisa dimaknai merangkak atau mengesot. Berjalan dengan dua tangan dan dua lutut. Nah, itu disebut habwan. Berjalan dengan pantatnya nempel pada tanah. Itu juga apa? Habwan. Nah, maka mengesot atau merangkak sama saja. Karena dulu sebelum saya mengetahui hal ini, saya menganggap orang-orang yang mengartikan dengan artian merangkak itu salah. Karena saya taunya waktu itu habwan adalah mengesot. Nah, ternyata disebutkan oleh para ulama dua-duanya disebut habwan. Maka terjemahan merangkak benar, mengesot juga benar. Ini menunjukkan fadilah salat isya dan subuh. Nah, fadilahnya apa tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faka'annama qama nisfa lailatin." Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang salat isya berjamaah, seolah-olah dia sudah tahajud separuh malam, 4,5 jam. Wa man shalla subha fi jamaah, lalu lanjutkan subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah salat tahajud semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka orang-orang yang tidak paham, mereka mendengar azan isya nggak mau datang ke masjid, itu karena tidak pahamnya mereka. Orang-orang yang paham tidak mungkin salat isya di rumah, padahal mengetahui pahalanya seperti tahajud selama 4,5 jam. Siapa di antara kita kuat tahajud 4,5 jam? Nggak ada, ya. Kalaupun kuat itu pas Ramadan saja. Hari-hari biasa nggak kuat kita 4,5 jam ini. Apalagi semalam suntuk. Kemudian beliau mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh hamamtu, aku sangat ingin an amura bis shalah, aku memerintahkan salat, fatuqamu, lalu ditegakkan. Thumma amura, kemudian aku menyuruh rajulan, seorang laki-laki dewasa, fayusalli bin nas, lalu mengimami salat terhadap manusia. Thumma antaliqa ma'i, kemudian aku pergi bersama aku, birijalin ma'hum, dengan beberapa laki-laki dewasa bersama mereka, huzamun min hatabin, ada beberapa ikat dari kayu bakar. Untuk apa? Ila qaumin, menuju kepada suatu kaum laki-laki, la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat jamaah, fa uharrik, lalu saya bakar, alaihim, terhadap mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, binar, dengan api. Hadis ini riwayat Qaf, yaitu muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat yang pertama. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan hukum salat jamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Karena Nabi ingin membakar. Membakar itu termasuk menghukum, dan yang berhak dihukum hanyalah yang meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram. Berarti ini wajib. Tapi saya harus jujur bahwasanya mayoritas ulama memang berpendapat salat jamaah adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Adapun hadis ini mereka jawab, mereka mengatakan bahwa Nabi hanya menginginkan, tetapi Nabi tidak jadi melakukan. Tapi jawaban ini dibantah oleh mereka yang berpendapat salat jamaah wajib, yaitu bahwasanya Nabi tidak jadi membakar itu karena di dalam rumah itu tidak hanya laki-laki yang ada anak-anak, ada perempuan yang mereka tidak wajib untuk jamaah ke masjid. Nah, sehingga Nabi tidak jadi membakar itu karena Nabi tidak tahu di situ ada siapa saja. Dan ini pendapat menurut saya lebih bagus, ya, bahwasanya salat jamaah adalah wajib, tapi memang demikianlah perselisihan pendapat di antara para ulama kita rahimahumullah taala. Kemudian yang berpendapat bahwa salat jamaah wajib itu maksudnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi seandainya sudah ada yang salat jamaah, maka yang tidak salat jamaah apa? Tidak berdosa. Karena itu jangan sampai dalam satu kampung salat jamaah ditutup total, tidak boleh. Bahaya sekali, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin", tidak ada 3 orang dalam satu desa, la tuqamu fihimus shalah, yang tidak ditegakkan salat pada mereka, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan pasti akan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, selalulah berjamaah, fa inna ma ya'kuludz dzibul qasiyah, serigala hanya memakan kambing yang menyendiri atau menyempal. Hadis ini riwayat Abu Daud, sahih.
Nah, maka orang-orang yang menyerukan supaya masjid-masjid ditutup selama PPKM atau karena pandemi ini sungguh tidak paham agama ini. Tidak boleh ditutup-tutup begitu. Kalau memang diharapkan supaya tidak tersebar, nah, maka caranya jangan sampai dengan cara yang melanggar syariat. Masjid semua ditutup berarti nggak ada yang jamaah. Nah, ini istahwadha alaihimus syaitan. Setan akan menguasai mereka. Alhamdulillah di tempat-tempat kita masjid masih dibuka. Tapi di beberapa tempat, saudara saya di Jawa Timur mengatakan kampungnya tidak ada Jumatan. Na'udzubillah. Tapi kemudian dari hadis ini, amura rajulan fayusalli binnas. Saya suruh seorang laki-laki dewasa supaya mengimami manusia. Nah, kata-kata rajulan ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa imam untuk salat fardu itu harus orang yang sudah apa? Dewasa. Yang belum balik belum boleh untuk mengimami salat wajib. Salat sunnah nggak apa-apa. Misalnya salat taraweh, ini salat sunnah. Diimami anak kecil yang belum dewasa nggak ada masalah. Tapi yang sudah dewasa itulah yang berhak untuk mengimami salat yang wajib. Memang di sini juga masalah khilafiyah. Yang berpendapat bahwa anak kecil sudah boleh mengimami salat wajib juga ada hujjahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya yang paling qari itulah yang mengimami salat. Maka kemudian di suatu kampung dipilih orang yang paling qari. Ternyata qaddamuni baina aidihim. Disuruh maju itu seorang anak kecil di depan mereka untuk jadi imam. Wa ana bnu sittin aw sab'i sinin. Usianya masih 7 tahun. 7 tahun ini sudah dewasa belum? Jelas belum, 7 tahun. Anak kecil 7 tahun belum dewasa. Nah, ini sudah mengimami salat dan ini adalah salat jamaah, salat fardu. Karena di sini Nabi mengatakan fa idza hadaratis shalah. Kalau sudah tiba salat yaitu salat fardu. Fal yu'adzin, hendaklah adzan. Nah, ini berarti salat fardu. Hadis berikutnya 113. Athqalu syai'in, paling beratnya sesuatu fi mizanil mu'min, pada timbangan orang beriman adalah khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu, membenci, al-fahisha, orang yang berbuat keji, al-mutafahisha, yang berusaha berbuat keji, al-badhiya, orang yang berkata keji. Jadi kalau fahish itu perbuatannya yang keji, kalau badhi ini perkataannya yang keji. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah akhlak yang mulia, khuluqun hasan. Karena akhlak yang mulia inilah yang paling berat di dalam timbangan seorang muslim. Maksudnya timbangan amalan. Amalan sangat banyak, ternyata yang paling berat adalah apa? Akhlak yang baik. Karena itu orang yang sudah punya akhlak yang baik, maka dia tidak memiliki dunia, tidak ada masalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau ada 4 hal sudah kamu miliki, kamu tidak punya dunia, enggak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan arba'un, ada 4 hal. Idza kunna fika, kalau 4 hal itu ada pada dirimu, fala alaika, maka tidak ada masalah bagi kamu. Ma fataka minad dunya, dunia melewati kamu, maksudnya kamu tidak dapat dunia, enggak ada masalah. Yang pertama adalah sidqul hadis, ucapan yang jujur. Hifdzul amanah, menjaga amanah. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Iffatu mat'am, menjaga makanan, yaitu tidak makan yang haram. Hadis riwayat Ahmad sahih. Karena itu Rasulullah SAW mengajari kita untuk meminta kepada Allah supaya diberi akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu tidak akan kita mampu melakukannya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa apa nih, Pak? Doa bercermin nih. Biasanya dulu orang-orang mengatakan doa bercermin. Nah, itu tidak sahih bahwasanya doa ini dijadikan sebagai doa khusus bercermin. Tetapi sahih sebagai doa Nabi. Nabi mengatakan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi.
Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan rupaku, maka baguskan akhlakku. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka doa ini boleh kita baca kapan saja, termasuk ketika bercermin, nggak ada masalah. Yang salah adalah kalau meyakini ini doa khusus bercermin, itu yang salah. Kalau tidak dikhususkan nggak apa-apa. Jadi misalnya kita bercermin baca doa ini, ketika sujud juga baca doa ini, ketika bangun tidur juga baca doa ini, nggak ada masalah, bebas kapan saja mau dibaca, nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah? Apa yang paling banyak? Dua. Pertama takwa, dan kedua akhlak yang baik. Jadi masya Allah, akhlak yang baik ini posisinya tinggi di dalam Islam ini, menyamai takwa. Ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak menyebabkan masuk jannah? Qala, Nabi mengatakan at-taqwa, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Karena itu kalau bisa kita dua-duanya ini kita miliki. Takwa kita miliki, yaitu takut kepada Allah, tidak mudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak yang baik. Kalau tidak bisa memiliki dua-duanya, minimal apa? Salah satunya. Karena ini jaminan untuk masuk ke dalam jannah. Nah, akhlak yang baik itu definisinya apa? Ringkasnya dua kata. Badlun nada wa kafful adha. Badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian kafful adha, tidak mengganggu kepada orang lain. Orang lain membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini contoh badlun nada. Ada orang mendapatkan kesusahan, kesulitan, kita ikut membantu, padahal kita sebenarnya tidak ada kaitan dengan masalah itu, tapi kita ingin untuk meringankan beban dia. Nah, ini termasuk husnul khuluq. Sebaliknya, yang dibenci oleh Allah adalah al-fahish, orang yang perbuatannya keji. Keji itu kotor, tidak baik. Al-badhi, ucapannya juga keji. Nah, ini berarti sebaliknya. Kalau akhlak yang baik ini adalah paling banyak menyebabkan masuk jannah, berarti perbuatan keji atau kata-kata keji ini menyebabkan masuk neraka. Maka orang yang suka ngomongnya kasar, ya, merasa paling berkuasa, kalau ada masalah dia yang harus dimenangkan, tidak mau kalah dengan yang lain, ngomongnya seolah-olah paling besar. Nah, itu contoh dari al-badhi. Ini yang contoh-contoh orang-orang yang ahli neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa mizan, timbangan amal di akhirat itu betul-betul ada. Dan para ulama berselisih pendapat, yang ditimbang itu apa? Ringkasnya, pendapat yang paling kuat insya Allah yang ditimbang adalah tiga hal. Manusianya ditimbang, ada hadisnya yang sahih. Amalannya ditimbang, dalilnya ini khuluqun hasan, ini termasuk amal. Dan yang ketiga apa? Catatan amalnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran apa yang ditimbang, tapi Allah menyebutkan secara umum saja. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Surat apa nih Bapak? Al-Qari'ah. Qari'ah itu artinya kiamat. Nah, maka pantas bicara tentang mizan, thaqulat mawazinuhu, berat timbangannya, karena ini terjadinya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita diberatkan timbangan amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 114. Ithnani, ada dua hal, la tujawizu, atau dua orang ya, la tujawizu, yang tidak melewati salatuhuma, salat keduanya, ru'usahuma, kepala keduanya. Pertama, abdun abikun, seorang budak yang minggat, min mawalihi, dari majikannya, hatta yarji, sampai pulang. Sebelum pulang salatnya tidak diterima. Yang kedua, wa mra'atun, seorang wanita, asad zaujaha, yang durhaka kepada suaminya, hatta tarji, sampai dia kembali, yaitu kembali mentaati suaminya. Hadis riwayat Kaf, itu Imam Hakim, derajatnya sahih.
Yang dimaksud sholatnya tidak melewati kepala itu maksudnya tidak naik ke langit atau tidak diterima oleh Allah. Karena semua amal kita itu apa? Naik ke atas. Dalilnya dalam Al-Quran. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Surat Fatir ayat 10. Ini ayat yang harus dihafal nih. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adul kalimut tayyib, naik semua ucapan yang baik, wal amalus salihu yarfa'u, dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, maka amal ini naik ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua orang yang salatnya tidak naik alias tidak diterima oleh Allah. Budak minggat, salatnya enggak diterima. Istri minggat, salatnya enggak diterima. Tambah satu lagi dalam hadis yang lain, yaitu siapa? Imam yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepada imam tersebut. Bencinya bukan karena kebaikan dia, tapi karena keburukan dia. Misalnya karena dia akhlaknya buruk, atau misalnya karena dia perkataannya suka berkata yang keji, atau karena dia mengimaminya dengan cara yang bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan. Rasulullah melaknat 3 orang. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka itu benci terhadapnya. Yang ini, lafal yang ini dhaif ya. Saya carikan yang sahih saja. Jadi kalau hadis tadi mengatakan 2 orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lainnya mengatakan 3 orang. Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. 3 orang yang salatnya tidak melewati telinga. Kalau tadi apa? Kepala. Ya, sama aja, kepala itu di area telinga. Budak yang minggat, istri yang bermalam sementara suaminya murka, itu karena tidak mau diajak hubungan intim, ya, maksiat kepada suaminya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, atau suatu imam yang dibenci oleh kaumnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Imamnya ranggenah, imamnya misalnya salat terlalu cepat sehingga orang pada lelah kalau diimami dia saking cepatnya. Nah, maka sering saya sindir kalau mau badan sehat salat di daerah sana, masjid yang salatnya cepat nih. Karena salatnya bukan salat tapi seperti olahraga, jadi sehat tapi salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakace. Hadis berikutnya 115. Ithnani, ada 2 hal yu'ajjiluhum Allah yang Allah menyegerakan keduanya fid dunya, di dunia. Al-baghyu, zalim, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini riwayat Takha itu Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Maksud hadis ini adalah 2 perkara ini Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi yu'ajjil, Allah segerakan, itu maksudnya disegerakan hukumannya di dunia. Saya temukan ada 4 yang Allah segerakan hukuman di dunia. Pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua sebagaimana dalam hadis ini. Yang ketiga adalah dusta, yang keempat adalah khianat. Kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdar." Tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan bagi pelakunya hukuman di dunia, tetapi juga ada hukuman di akhirat yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, min qati'atir rahim, daripada 3 amalan ini. Pertama, qati'atir rahim, memutus hubungan kerabat. Kedua, khianat. Yang ketiga, dusta. Nah, ini berarti ada 5 gitu. Tambah 1 lagi, qati'atir rahim. Jadi hadis ini menyebutkan 3, memutus hubungan kerabat, khianat, dusta. Kemudian hadis tadi nambahkan 2 lagi, yaitu zalim sama durhaka kepada kedua orang tua. Maka zalim ini sungguh bahaya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Termasuk zalim adalah menuduh, karena menuduh itu zalim terhadap kehormatan seseorang. Maka zalim itu ada 3 macam. Zalim kepada jiwa seseorang atau kepada badan seseorang,
zalim kepada harta seseorang dan zalim kepada kehormatan seseorang. Mengejek, menuduh, ini termasuk al-baghyu, ini bahaya sekali. Dosanya atau hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita merasa berbuat zalim kepada seseorang, segera minta maaf. 116. Ithnatani, ada dua perkara, finnasi, pada manusia, huma, yang kedua perkara itu, bihim, terhadap mereka, kufrun, adalah kekafiran. Pertama, at-ta'nu fil ansab, at-ta'nu itu mengejek atau mencela, fil ansab, pada nasab-nasab orang, wan niyahatu, dan meratapi alal mayyit, terhadap mayyit. Hadis ini menunjukkan bahwa dua perkara ini adalah termasuk dosa besar, yaitu mengejek nasab orang lain, mencela nasab orang lain, dan juga melakukan ratapan ketika ada orang yang mati. Meratap itu maksudnya adalah bersuara yang keras disertai dengan nangis pada waktu kematian orang. Nah, itu meratap. Atau mungkin tidak bersuara yang keras, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak rela. Misalnya merobek baju, mungkin dia tidak bersuara apa-apa, tapi merobek baju karena tidak terima kerabatnya ada yang mati. Nah, itu namanya meratap. Ini termasuk dosa besar. Taunya dari mana? Karena Nabi mengatakannya sebagai kufrun, suatu kekafiran. Semua dosa yang disebut Nabi kafir itu berarti dosa besar. Tapi ketahuilah, kafir itu ada dua macam. Ada kafir yang menyebabkan orang murtad, ada kafir yang tidak menyebabkan orang murtad. Nah, di sini kafir yang tidak menyebabkan murtad. Karena itu jangan mengatakan kepada orang yang meratap, kamu sudah kafir murtad, kamu harus masuk Islam lagi. Enggak benar itu. Ini istilahnya adalah, menurut istilah para ulama, kufrun duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran. Jadi ada kekafiran yang tinggi, ada kekafiran yang bawah. Kekafiran yang tinggi ini yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Kekafiran yang bawahnya ini yang tidak menyebabkan keluar dari agama Islam. Adapun menangisi orang mati tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW ketika anaknya wafat, beliau juga menangis, melelehkan air mata. Beliau juga mengucapkan kata-kata yang menunjukkan susah. Ya, beliau mengatakan, wa inna bi firaqika lamahzunun. Kami sedih ketika berpisah dengan engkau. Jadi kata-kata seperti itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh teriak-teriak. Jadi menjerit-jerit ketika menangis. Nah, kayak anak kecil itu. Nah, itu menjerit-jerit. Nggak boleh begitu. Nangisnya biasa aja. Ya namanya nangis ada suara dikecil terisak, nggak apa-apa. Tapi kalau dikeras-keraskan begitu, seperti seolah orang yang sedang kejepit pintu kan, nah, nggak bisa dilepas, nah, pasti jerit-jerit, nah kayak begitu, itu termasuk meratap, haram hukumnya, tidak boleh. Hadits 117, ithnatani, ada dua perkara, yakrahuhuma bnu Adam, yang dibenci oleh manusia. Yakrahul mauta, dia membenci kematian, wal mautu khairul lahu, sementara kematian lebih baik baginya, minal fitnah, daripada fitnah. Fitnah itu artinya ujian-ujian selama di dunia ini. Wa yakrahu qillatal mal, dan dia membenci sedikitnya harta, yaitu miskin. Wa qillatul mal, sementara sedikitnya harta, aqallu lil hisabi, lebih sedikit hisabnya. Hadis ini sudah sering kita baca ya. Dan hadis ini mengajarkan kita untuk melihat dalam segala hal itu, melihat bagian positifnya. Orang mati susah, ya memang susah, tapi suruh lihat yang positifnya. Mati itu bagaimana? Istirahat dari fitnah-fitnah dunia, ya alhamdulillah. Karena itu seringkali saya katakan ke teman-teman yang kematian ibunya atau anaknya ya kelihatan susah, nah, saya bilang alhamdulillah ibumu wafat dalam kondisi Islam, iman. Ini sudah satu keuntungan. Coba kalau beliau tidak wafat hari ini, tapi wafat besok atau kapan, tapi wafatnya orang cetok, itu tambah susah kita. Membayangkan ibu masuk neraka ini kan susah. Tapi ketika kita tahu ibu kita sudah mati, alhamdulillah matinya Islam, iman, udah tenang hati. Karena seolah-olah ada jaminan bahwa dia tidak masuk ke dalam neraka. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama. Saya temukan dalam kitab-kitab tauhid disebutkan para ulama mengatakan kalau
saudaramu mati dalam kondisi Islam dan dia ahlus sunnah bukan ahli bid'ah, maka tenanglah, tidak usah susah. Ya sedih nggak apa-apa, tetapi apa? Tidak terlalu sedih. Nah, itu contoh melihat hal yang positif dalam segala masalah. Miskin juga begitu. Positifnya miskin apa? Aqallu lil hisab. Hisabnya lebih sedikit. Nah, karena itu hendaklah kita melihat segala hal dari sisi positifnya bukan negatifnya. Kalau dilihat negatifnya tambah susah, tambah susah. 118. Ithnatani, ada dua perkara tudkhilanil jannah, yang memasukkan ke dalam jannah. Man hafidha, orang yang menjaga ma baina lahyaihi, apa yang diantara kedua tulang rahangnya. Maksudnya adalah mulutnya, menjaga mulutnya. Warijlaihi, dan apa yang ada antara kedua kakinya, maksudnya kemaluan. Dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam jannah. Jadi dua hal ini, mulut sama kemaluan, itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau tidak dijaga, maka bisa memasukkan dalam neraka. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan dua hal itu al-ajwafan, dua yang bolong itu, yaitu mulut sama apa? Kemaluan, itulah yang paling sering memasukkan ke dalam neraka. Masuk neraka banyak sebabnya, tapi yang paling sering membuat masuk neraka dua hal itu, mulut sama kemaluan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ma aktsaru ma yudkhilun nar. Nabi ditanya, apa yang paling banyak memasukkan neraka? Qala, beliau mengatakan al-ajwafan, dua barang yang berlubang tengahnya, yaitu al-famu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Maka mulut menggunjing seseorang itu menyebabkan apa? Masuk neraka. Mengejek seseorang menyebabkan masuk neraka. Menuduh seseorang menyebabkan masuk neraka. Ini harus dijaga, bahaya. 119. Ijtami'u, kumpullah ala ta'amikum, terhadap makanan kalian. Wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Yubarak lakum fihi, niscaya akan diberkahi bagi kalian dalam makanan tersebut. Hadis ini menunjukkan supaya makanan berkah, maka hendaklah dua hal dilakukan. Makannya berjamaah dan membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi SAW kalau makan itu hanya membaca bismillah. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, idza qurriba, karena adalah Nabi SAW idza qurriba ilaihi ta'amun, kalau didekatkan kepada beliau suatu makanan, qala, beliau mengucapkan bismillah. Udah bismillah. Kalau sudah selesai makan juga membaca doa, Allahumma innaka at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa jtabaita, Allahumma laka falakal hamdu ala ma a'taita. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Tapi doa setelah makan tidak hanya ini, banyak sekali, sehingga apa yang sudah biasa panjenengan baca nggak ada masalah. Biasanya yang saya tahu adalah yang sahih itu. Hadis berikutnya 120. Ijtanib, jauhilah al-ghadaba, marah. Maksud menjauhi marah adalah menjauhi sebab-sebab yang memunculkan kemarahan. Misalnya, kalau kita debat akhirnya marah, kalau begitu nggak usah debat. Kalau kita berbicara dengan orang tersebut, orang tertentu, pasti dia akan membantah, akhirnya marah, akhirnya kemudian jotosan. Ya sudah, nggak usah ngomong sama orang itu. Orang itu kalau saya ketemu dia pasti bikin marah. Udah, nggak usah ngomong. Yang ngomong yang lain saja. Saya tidak bisa ketemu orang itu. Itu maksudnya menjauhi marah, yaitu menjauhi sebab-sebab marah.